Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Lutfiani sebagai pemateri pertama kelompok 12 Etika Profesi Keguruan. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian karakter guru berbasis ESQ dan pengembangan kecerdasan intelektual. Yang pertama adalah pengertian karakter guru berbasis ESQ. Karakter guru berbasis ESQ di sini adalah karakter yang dimiliki oleh seorang guru atau pendidik yang berbasis kecerdasan emosional dan spiritual untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran, perilaku, dan kegiatan serta mampu menyinergikan IQ kecerdasan intelektual, EQ kecerdasan emosional, dan SQ kecerdasan spiritual secara komprehensif yang diharapkan dengan bersinerginya ketiga kecerdasan tiga tadi akan mampu mengelola 4 domain kompetensi pada peserta didik, yakni kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan pengelolaan relasi. Jadi, pada dasarnya setiap manusia telah dikaruniai IQ, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Namun tidak langsung bisa tahu bagaimana cara mengelola ketiga kecerdasan tersebut. Maka dari itu, dengan adanya penanaman ESQ ini kepada guru, maka diharapkan segala bentuk pendidikan yang hanya menjurus kepada intelektual juga mengarah kepada aspek emosi dan spiritualitas. Oleh karena itu, harus ada formula yang tepat guna untuk membangun tubuh dan jiwa atau sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlakul karimah sehingga diharapkan mampu mengelola potensi-potensi pada dirinya yang berupa kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Kemudian di sini ada spiritual core values atau nilai dasar ESQ yang diambil dari Asmaul Husna yang harus dijunjung tinggi sebagai bentuk pengabdian manusia kepada sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur. Jujur adalah wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah Al-Mu'min. Yang kedua adalah tanggung jawab yang merupakan wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah Al-Wakil. Yang ketiga, disiplin. Wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah Al-Madin. Yang keempat, kerjasama. Wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah Al-Jami. Kemudian yang kelima adalah adil. Wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah Al-Adil. Yang keenam adalah visioner. Wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah Al-Akhir. Dan yang ketujuh adalah peduli, yakni wujud pengabdian manusia kepada sifat Allah As-Sami dan Al-Basir. Dan di sini beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan ESQ di dalam pembelajaran, yakni yang pertama, menanamkan sifat sabar, jujur, dan ikhlas kepada siswa. Dengan menanamkan seperti itu, maka siswa pun dididik untuk senantiasa memiliki sifat sabar dan jujur. Jujur misalnya seperti jujur bahwa waktu mengerjakan ulangan adalah murni hasil dari kemampuannya sendiri, bukan dari mencontek. Dan selanjutnya yang kedua adalah menyediakan lingkungan belajar yang produktif. Produktif di sini adalah tidak artinya terus belajar, tetapi belajar untuk memahami. Jadi produktif tidak hanya untuk belajar mengingat, tetapi juga memahami apa yang dipelajari. Karena dengan mengingat, meski tidak hafal pun, siswa akan memahami apa yang dipelajarinya. Yang ketiga adalah menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Artinya setiap siswa diberikan kesempatan yang sama, diberikan perhatian yang sama oleh guru. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan sikap kasih sayang, empati, dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh siswa lain dengan memiliki
sikap kasih sayang, empati, dan memahami apa yang dirasakan oleh siswa, maka akan membantu guru menjadi lebih dekat dengan siswa. Ketika guru sudah dekat dengan siswa dan bisa mengambil hati siswa, maka guru akan dengan mudah mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada siswa. Yang kelima adalah membantu siswa menemukan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Di sini guru bisa menuntun siswa untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya dengan berbagai sudut pandang dan solusi yang terbaik. Yang keenam adalah melibatkan siswa secara optimal dalam pembelajaran, baik secara fisik, sosial, maupun emosional dan spiritual. Guru harus uh, mengajarkan pembelajaran yang baik. Guru harus memberikan perhatian kepada siswa baik berupa fisik, sosial, emosional maupun spiritual. Guru harus mampu mengoptimalkan pembelajaran agar bisa menyampaikan pembelajaran yang mampu mencapai keempat aspek tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon negatif. Dalam dunia pendidikan pasti ada siswa yang mungkin pada saat tertentu benar-benar membuat guru merasa marah dan atau mungkin selalu bertanya pertanyaan yang sama yang terkadang mungkin berujung kepada membuat kita merasa jengkel. Maka guru pun harus bersabar dan selalu merespon setiap perilaku siswa secara positif. Jika siswa berperilaku negatif, maka kita arahkan, kita ajak untuk berbicara. Kita ajak berbicara dengan baik-baik dan sebisa mungkin menghindari kekerasan, meskipun tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa. Mungkin seperti itu contohnya. Kemudian yang kedelapan adalah memberi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran dan mendisiplinkan peserta didik dengan tegas dan penuh kasih sayang. Dan pada hal ini guru bisa mengajak siswa seperti membuat peraturan bersama-sama dan mendiskusikan konsekuensi apabila terdapat siswa lain yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Jadi guru bisa berlatih membuat kesepakatan bersama dengan siswa sehingga siswa pun juga belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka sepakati atau mereka setujui. Pengembangan intelektual manusia merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan, serta kegiatan mental seperti berpikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi, dan memecahkan permasalahan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Kecerdasan dasar ini biasanya berhubungan dengan proses kognitif, pembelajaran, dan cenderung menggunakan kemampuan matematis logis dan bahasa. Dan pada umumnya, kecerdasan intelektual ini mengembangkan kemampuan kognitif seperti menulis, membaca, menghafal, menghitung, dan menjawab. Jadi, intelijensi ini sering dikaitkan dengan daya ingatan, penalaran, dan pemecahan masalah. Pada orang yang memiliki intelijensi yang tinggi biasanya memiliki ciri-ciri diantaranya adalah kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental dengan cepat. Yang kedua adalah kemampuan mengingat yang tinggi, dan yang ketiga memiliki kreativitas dan tinggi, serta yang keempat memiliki imajinasi yang berkembang. Saya Hania Miftahul Zuhroh, NIM T 2018-4029. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sebagai kemampuan pengendalian diri sendiri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan hati dan emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati,
dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, untuk membaca perasaan terdalam orang lain atau empati, untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk menyelesaikan konflik, serta untuk memimpin diri dan lingkungan sekitarnya. Ada 5 indikasi yang terdapat di dalam kecerdasan emosional, yaitu yang pertama, kemampuan mengenali emosi diri, yang kedua, kemampuan mengelola emosi, yang ketiga, kemampuan memotivasi diri, yang keempat, kemampuan mengenali emosi orang lain, dan yang kelima, kemampuan membina hubungan sosial. Fungsi kecerdasan emosional diantaranya bisa merasakan hal-hal yang bersifat manusiawi, lebih memiliki harapan yang lebih tinggi karena ia tidak terjebak di dalam kecemasan dan depresi, memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari suasana hati yang tidak mengenakan seperti marah, khawatir, dan kesedihan. Yang selanjutnya di sini ada pengembangan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang menyangkut fungsi jiwa sebagai peran internal diri yang memiliki kemampuan dan kepekaan dalam melihat makna yang ada di balik sebuah kenyataan. Kecerdasan spiritual berasal dari dalam hati, menjadikan seseorang kreatif ketika dihadapkan pada masalah pribadi, mencoba melihat makna yang terkandung di dalamnya, serta menyelesaikannya dengan baik agar memperoleh ketenangan dan kedamaian hati. Kecerdasan spiritual di sini bermakna bahwa seseorang individu yang memiliki rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta serta kemampuan menghayati nilai-nilai agama. Indikasi atau ciri-ciri kecerdasan spiritual di sini meliputi fleksibel, derajat kesadaran diri yang tinggi, penuh pengabdian dan bertanggung jawab, kecakapan untuk menghadapi penderitaan, kualitas hidup yang dialami oleh visi dan nilai, kecakapan untuk menghadapi rasa takut, enggan melakukan hal yang merugikan, kecenderungan untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika, dan yang terakhir yaitu kecenderungan melihat keterkaitan berbagai hal. Perkenalkan, nama saya Neni Herawati, NIM T2018 4010. Di sini saya sebagai pemateri terakhir dari kelompok 12 akan sedikit menjelaskan tentang mensinergikan kecerdasan untuk mengoptimalkan pendidikan karakter. Jadi, hal ini akan terwujud jika guru mengubah paradigma atau pola pikir mereka dalam memandang pembelajaran yang bukan hanya ke arah pencapaian prestasi akademik atau intelektual semata. Akan tetapi, yang terpenting adalah membantu siswa membangun karakternya dengan efektif. Jadi, guru harus lebih mengembangkan karakternya, sebab pendidikan hanya bisa diwujudkan jika gurunya memiliki karakter yang dapat ditiru dan digugu oleh siswanya. Dan di sini ada peran guru dalam pengembangan pendidikan karakter berbasis IQ, EQ, dan SQ. Jadi merancang rencana program pembelajaran atau RPP yang mampu mensinergikan kecerdasan siswa ini ada caranya, yaitu yang pertama, bertindak sebagai leader, mentor, dan senantiasa memodelkan atau teladan tingkah laku sosial yang positif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, ada membina warga sekolah yang bermoral dengan membantu siswa mengetahui, menghormati, dan menyayangi antar sesama teman, serta senantiasa merasakan bahwa mereka adalah bagian dari kelompok. 3. Mengamalkan disiplin bermoral dengan menggunakan peraturan yang kreatif dan mengajak siswa mematuhi peraturan tersebut secara sukarela atau kesadaran dari dalam diri. Dan yang keempat, ada menciptakan suasana kelas yang demokratis dan memberi reward kepada siswa yang berprestasi. Yang kelima, ada pemberian nilai yang objektif dalam proses pembelajaran. Yang keenam, ada menggunakan pembelajaran kooperatif untuk membantu siswa menghargai teman-teman lain dan memupuk semangat kerjasama.
Yang ketujuh, mendorong siswa untuk selalu muhasabah atau introspeksi diri melalui pembuatan jurnal kegiatan belajar sehari-hari. Yang kedelapan, membimbing siswa menangani konflik dan cara menyelesaikan masalah secara adil tanpa paksaan. Yang kesembilan, mengembangkan perasaan saling menyayangi antar sesama dalam kegiatan kemasyarakatan. Yang kesepuluh, membentuk budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai yang positif. Jadi itu beberapa cara merancang rencana program pembelajaran atau RPP yang mampu mensinergikan kecerdasan siswa. Jadi cukup sekian dari saya dan kelompok kami. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.